Kalau saya kasih ini, kira-kira mau diapain? Apaan nih? Nah, nggak ada gunanya. Kang, punten. Kalau saya kasih ini, Ya. kira-kira mau diapain? Oh, benih cabe. Makasih ya. Dari satu batang pohon cabai bisa 3 kali panen loh. Bagaimana kalau 10 pohon? Bagaimana kalau 100 pohon? Ayo, sukseskan program pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Selasa 16 Juni 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat akan kami hadirkan di antaranya. Peringati Tahun Baru Islam, Bupati Bandung bagikan kain kafan. Yusuf Kala hadir di peringatan Tahun Baru Islam di Masjid Agung Kota Bandung. Okupansi KAI tembus 113,5% di libur panjang Tahun Baru Islam. Dan selain ketiga berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Bersama saya Ayu Wulandari, kini kita jelang informasi yang pertama. Jawa Barat hari ini kita awali dengan informasi dari Kabupaten Bandung. Saudara, peringati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Bupati Bandung Dadang Supriyatna membagikan ribuan kain kafan untuk disebarkan ke 270 desa dan 10 kelurahan se-Kabupaten Bandung. Selain itu, rangkaian kegiatan tradisional pawai obor dan tausiah dari Dai Ternaba juga dimeriahkan oleh ribuan masyarakat Kabupaten Bandung. Bertepatan dengan pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram, bertempat di halaman samping Masjid Al-Fatu lingkungan kantor pemerintah Kabupaten Bandung, selepas sholat Isya, Bupati Bandung Dadang Supriyatna melepas kegiatan tradisional pawai obor yang diikuti ribuan lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga lansia yang datang dari berbagai wilayah kecamatan. Selesai pawai obor sejauh sekitar 2 km, kegiatan berlanjut di Dom Balai Rame untuk mendengarkan tausiah Dai Ternama. Uniknya, Bupati Bandung Dadang Supriyatna secara simbolis menyerahkan bantuan sosial berupa ribuan kain kafan kepada sejumlah camat untuk selanjutnya disalurkan ke 270 desa dan 10 kelurahan se-Kabupaten Bandung. Bukan tanpa alasan, pemberian bantuan kain kafan ini didasari pengalaman Dadang Supriyatna sewaktu menjabat sebagai kepala desa di Tegaluar di awal tahun 2000-an. Saat itu terdapat 2 orang warganya yang merupakan pasangan suami istri meninggal dunia akibat sakit dan pihak keluarganya tidak memiliki biaya untuk membeli kain kafan. Sehingga bantuan ribuan kain kafan untuk 270 desa dan 10 kelurahan se-Kabupaten Bandung pun
rutin dilakukan saat pergantian Tahun Baru Islam tiba. Semenjak jadi kepala desa sampai saat ini alhamdulillah setiap 1 Muharram itu selalu memberikan kain kafan, bukan apa-apa, bukan menyuruh untuk meninggal dunia, tapi ini cadangan karena memang ada asbabul nuzul ya, ada asbabul nuzul. Pada saat saya menjabat kepala desa ada kejadian dalam 1 hari suami istri meninggal dunia tapi ternyata tidak punya kain kafan. Kami secara pribadi selalu fokus dan memberikan kepada masyarakat, terutama melalui para camat dan para kepala desa dan ketua MUI desa, yang mudah-mudahan kita semua diberikan usia yang panjang dan berkah untuk melaksanakan upaya dan juga melaksanakan ujian di alam dunia ini untuk menempuh dan persiapan kembali kepada akhirat. Usai pawai obor dan pemberian bantuan sosial berupa ribuan kain kafan, rangkaian kegiatan kembali dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah dari sejumlah dai ternama. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, TVRI Jawa Barat melaporkan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala yang juga Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 11 hari ini Selasa 16 Juni 2026 hadir memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Agung Bandung. Kedatangan Yusuf Kala memberikan nasihat akan masjid bersejarah serta mengajak jamaah untuk menerapkan konsep eko masjid. Masjid Agung Kota Bandung pagi tadi dipadati ribuan jamaah Kota Bandung. Mereka datang sejak pagi dan antri untuk menghadiri dan melihat langsung Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala pada peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Agung Kota Bandung. Kedatangan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 di Masjid Agung untuk memberikan nasihat tentang Masjid Agung yang bersejarah ini. Kegiatan masjid juga bagaimana meningkatkan kemakmuran masyarakat. Masjid Agung Bandung yang bersejarah ini berada di kawasan alun-alun Kota Bandung dan kini telah berumur sekitar 216 tahun. Kedatangan Yusuf Kala di masjid sejarah ini disambut positif dan antusias mengingat beliau konsen akan keberadaan masjid bersejarah. Untuk itu, Ketua Nashir Masjid Agung Kota Bandung mengajak jamaah menerapkan Green Mosque atau Eko Masjid yang mentransformasikan masjid menjadi pusat kegiatan ibadah yang ramah lingkungan dan rendah emisi. Beliau sangat concern mengenai keberadaan masjid. Karena Masjid Agung ini masjid yang bersejarah. Masjid merupakan epicentrum dalam berbagai hal, edukasi, siar, geopolitik, budaya. Sudah tentu ini menjadi pusat di mana sejarah ini tertoreh sejak lama. Pak JK juga berpesan bahwa masjid harus merupakan Center of Excellence dalam program salah satunya Green Mosque atau Eco Mosque, juga tentang kebersihan lingkungan. Misalnya memanage limbah air wudhu. Masjid bisa menjadi hub untuk pembibitan. Jadi setiap majelis taklim diharapkan datang ke sini memberikan bibit, kita sebarkan. Juga tentang pemberdayaan ekonomi syariah. Kebangkitan umat dengan menata diri dan membangun peradaban adalah tema pada peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Agung Kota Bandung. Pada peringatan Tahun Baru Islam ini juga turut hadir Wali Kota Bandung Muhammad Farhan beserta Forkopimda, Majelis Ulama Indonesia hingga Majelis Taklim Kota Bandung. Pada kegiatan ini Yusuf Kala juga menyerahkan bibit pohon pepaya dan alpukat ke Ketua Nashir Masjid Agung Kota Bandung. Farhani dan Endi Ramdhani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, kereta api masih menjadi moda transportasi favorit bagi masyarakat selama periode libur panjang Tahun Baru Islam yang berlangsung pada 12 hingga 16 Juni 2026. Dan tingginya minat masyarakat ini terlihat dari tingkat okupansi perjalanan kereta api keberangkatan dari Bandung yang melampaui kapasitas tempat duduk yang disediakan. Selama masa libur panjang Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, PT Kereta Api Indonesia Daup 2 Bandung menyiapkan sebanyak 26 perjalanan kereta api reguler dengan total kapasitas 63.875 tempat duduk. Manajer Humas Daup 2 Bandung, Kuswardoyo menyampaikan hingga Senin penjualan tiket tercatat mencapai 72.526 tiket
atau setara 113,5% dari kapasitas yang tersedia. Tingginya angka okupansi tersebut menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk bepergian selama libur panjang. Adapun sejumlah kota tujuan favorit penumpang dari Bandung antara lain Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Salah seorang pengguna jasa layanan kereta api mengaku lebih memilih menggunakan kereta api dibandingkan moda transportasi lainnya saat liburan. Kereta api dinilai menawarkan perjalanan aman, nyaman, dan tepat waktu. Kebetulan kita rutenya dari Bandung ke Tasikmalaya. Jadi kereta api jauh lebih nyaman sih untuk saat ini ketimbang melalui darat. Untuk kemacetan jelas kereta api kan tidak ada macet. Jadwalnya lebih tepat ya untuk berangkat dan tibanya. Dengan tingginya tingkat keterisian kursi selama libur panjang Tahun Baru Islam ini, kereta api kembali membuktikan diri sebagai transportasi andalan masyarakat khususnya untuk perjalanan antar kota di Pulau Jawa. Tingginya permintaan juga menjadi indikator meningkatnya mobilitas masyarakat selama momentum liburan dan akhir pekan panjang. Frederico dan Joseph, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, sejenak kami masih akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi lain di antaranya. Limbah plastik disulap menjadi bangunan ruang kelas. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Cirebon. Alhamdulillah peringatan 599 tahun Cirebon menjadi semangat kebersamaan Manunggal Winangun Caruban. Mari jadikan momentum ini untuk berkarya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Jati, badan penyelenggara yang mengelola Universitas Swadaya Jati, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Cirebon yang ke-599 dengan tema Manunggal Winangun Caruban. Mari kita bersama-sama bangun Kota Cirebon untuk menjadi kota yang semakin ramah, maju, berbudaya, dan tentu Cirebon yang sangat peduli dengan masyarakatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kuliah di kampus bergengsi? UGJ jawabannya. Kampus dengan akreditasi unggul di Jawa Barat. Kiprah UGJ selama 65 tahun menjadi bukti nyata ketangguhan UGJ untuk dunia pendidikan. Mulai mimpi globalmu di UGJ. Ikuti berbagai program student exchange, mulai dari program beasiswa Kemenlu Taiwan atau NSPST hingga program beasiswa Erasmus Plus ke Eropa. Khawatir biaya? Tenang, UGJ punya segudang beasiswa untukmu dari S1 sampai S3. UGJ bermitra dengan berbagai perguruan tinggi dan industri top dunia. Jadilah generasi unggul bersama UGJ. Katanya Argentina lawan Korea. Katanya Norwegia ketemu Kanada. Jangan cuma dengar katanya, scan di sini dan lihat jadwal resminya. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Jawa Barat. Hari ini kita lanjutkan dengan informasi lain. Saudara, di tengah meningkatnya permasalahan sampah plastik, sebuah inovasi menarik hadir dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Belasan ton sampah plastik yang selama ini menjadi masalah lingkungan, kini akan diubah menjadi ruang kelas. Tumpukan sampah plastik yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir
atau TPA kali ini akan memiliki fungsi berbeda. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sekitar lebih dari 15 ton sampah plastik akan dimanfaatkan menjadi material pembangunan ruang kelas dan toilet bagi siswa SDN 3 Sukanegla. Sekolah yang berada di Kecamatan Garut Kota ini selama bertahun-tahun harus menyiasati keterbatasan ruang belajar. Sebagian siswa terpaksa belajar secara bergantian agar proses pendidikan tetap berjalan. Melalui program ini, sampah plastik yang telah melalui proses pengolahan akan diubah menjadi bahan bangunan yang kuat dan diklaim tahan terhadap guncangan gempa. Tak hanya dinding bangunan, hampir seluruh komponen konstruksi ini nantinya akan dibuat dari material hasil daur ulang sampah plastik. Mulai dari panel lantai, plafon, atap hingga rangka pintu dan jendela akan menggunakan bahan yang berasal dari limbah plastik residu. Pengembangan ini dilakukan Yayasan Bakti Barito bekerjasama dengan Pemkab Garut. Mengurangi sampah plastik ya, memanfaatkan sampah plastik jadi sesuatu yang lebih berguna buat masyarakat. Ini menurut saya sesuatu yang inovasi yang baik ya. Kita juga, jadi saya lihat ada inovasi terkait dengan konsep yang interlocking, saling mengunci antara bata dengan bata yang lain. Bata satu dengan bata yang lain. Tapi ini salah satu ide yang menurut saya menarik untuk dijadikan alternatif pemanfaatan di sampah. Pemerintah Kabupaten Garut menyebut baik atas inovasi tersebut. Dengan adanya inovasi ini tentunya dapat mengurangi berbagai permasalahan sampah plastik dan menjadi salah satu ide pemanfaatan limbah sampah. Di Garut itu nomor satu adalah komitmen dari para pimpinan di Garut itu sangat luar biasa terhadap inovasi pengelolaan sampah di sisi hilir. Jadi kepala-kepala SKPD-nya itu memang punya komitmen dan juga visi yang jauh terhadap bagaimana bisa memanfaatkan atau mengendalikan sampah yang tidak terkelola saat ini. Kehadiran fasilitas baru ini diharapkan mampu memberikan rasa nyaman bagi siswa dan guru dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Inovasi ini bisa dimanfaatkan di seluruh Garut, tidak hanya untuk bangunan sekolah, akan tetapi untuk infrastruktur di masa depan. Dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, Pia Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, di era globalisasi, nilai akademik bukan lagi satu-satunya tolak ukur kesuksesan anak. Penguasaan soft skill sejak dini melalui ekstrakurikuler kini menjadi krusial untuk membentuk karakter adaptif dan berdaya saing. Pola pembelajaran saat ini tidak hanya terpaku pada materi di dalam ruang kelas, melainkan bergeser pada penguatan kecerdasan emosional, kerjasama tim, dan kedisiplinan yang terwadahi melalui program ekstrakurikuler. Pada momentum kenaikan kelas di DHIS Primary School, relevansi pentingnya kecakapan tambahan tersebut diwujudkan secara nyata. Melalui ruang evaluasi luar ruang, para siswa didorong untuk mempraktikkan langsung keterampilan fisik dan mental yang mereka pelajari di luar jam pelajaran normatif. Di sektor ketahanan fisik dan konsentrasi misalnya, para siswa mendemonstrasikan ketangkasan dalam cabang olahraga bela diri taekwondo serta kerapian teknik pada ekskul wushu. Sementara pada aspek keselarasan dan kerjasama kelompok, tampil peragaan musik tradisional angklung serta olah vokal kolektif melalui tim choir. Tidak ketinggalan, kecakapan spiritual turut diperlihatkan lewat uji kelancaran literasi Al-Quran menggunakan metode tahsin. Integrated School Primary, kami meyakini bahwa pendidikan yang berkualitas harus mengembangkan seluruh potensi anak, bukan hanya secara akademik, tetapi juga karakter, spiritualitas, kepemimpinan, kreativitas, dan keterampilan hidup. Melalui Festival of Champions, kami memberikan apresiasi kepada para siswa atas berbagai pencapaian yang telah mereka raih. Dalam acara ini terdapat beberapa kegiatan, selain pembagian rapot, ada juga apresiasi kepada siswa yang telah menghafalkan Al-Quran. Sistem pembelajaran berbasis combined kurikulum yang memadukan muatan nasional dan internasional ditunjang dengan STEM learning, English development, serta soft skill development. Sistem ini sebagai langkah taktis institusi pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang siap berkompetisi tanpa kehilangan jati diri dan penguatan akhlak. Acara hari ini Festival of Champions menarik karena banyak sekali tampilan ekskul dari anak-anak.
ada yang seni bela diri, ada juga yang menari, dan ini kami lihat sangat menarik acaranya karena setiap anak punya potensi, keunggulan, dan kehebatannya masing-masing. Dan di sini kami para orang tua benar-benar menantikan tampilan dan performance dari anak-anak, dan kita sangat salut, respect sama seluruh students, teacher yang sudah mempersiapkan acara ini mungkin lebih dari sebulan. Momen kebersamaan siswa dan orang tua menjadi penutup kegiatan sekaligus penguat para siswa dalam menempuh pendidikan. Penguatan bakat sejak dini diharapkan mampu melahirkan generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh dan responsif terhadap dinamika global. Dari Kota Bandung, Doni, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Saudara, menjaga dan juga merawat lingkungan untuk kualitas hidup saat ini dan masa depan menjadi aktivitas rutin yang dilakukan Spesial Olimpik Kota Bandung. Kegiatan ini sebagai bukti kesadaran pengurus Soina untuk selalu menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Minimal 1 kali dalam sepekan, pengurus, pelatih, dan atlet yang tergabung dalam organisasi Spesial Olimpik Kota Bandung berkumpul untuk bersama-sama melakukan kebersihan lingkungan. Sampah-sampah baik organik maupun non-organik yang berserakan, baik di dalam sekretariat maupun di seputaran halaman, menjadi sasaran kebersihan. Ketua Soina Kota Bandung, Haji Abdul Karim menjelaskan, kegiatan bersih-bersih lingkungan minimal 1 kali dalam sepekan rutin dilaksanakan. Kegiatan yang rutin dilaksanakan ini berdampak terhadap kesadaran pengurus, pelatih, orang tua, dan atlet akan pentingnya menjaga lingkungan. Sehingga bila ada imbauan dari pemerintah terkait Hari Lingkungan Hidup, kondisi tersebut sudah menjadi hal biasa atau rutinitas. Melalui langkah kecil dengan bebersih minimal di lingkungan sendiri, Organisasi Spesial Olimpik Kota Bandung telah memberikan andil menjaga dan merawat lingkungan untuk terciptanya kualitas hidup dengan bersama-sama mengatasi polusi dan pengendalian perubahan iklim. Komar Ade, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, sesaat lagi kita beralih menuju segmen Dialog Jawa Barat hari ini. Ya, kita memasuki segmen Dialog Jawa Barat hari ini dan akan membahas mengenai dilema petani di musim kemarau bersama Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, Ibu Lia Hamidah. Assalamualaikum, selamat sore Bu Lia. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Ayu. Ya, terima kasih telah berkenan hadir dalam dialog sore hari ini Ibu. Dan kita membahas mengenai dilema para petani di musim kemarau. Nampaknya tidak hanya di Ciamis tapi juga daerah-daerah lain memiliki kekhawatiran ataupun kecemasan yang sama ketika memasuki musim kemarau dan lahan para petani biasanya kering. Kami ingin mengetahui saat ini kondisi pesawahan di Kabupaten Ciamis sendiri, apakah sudah bisa dikategorikan mengalami kekeringan atau seperti apa, Bu Lia? Bu Ayu, tadi alhamdulillah untuk Kabupaten sendiri kondisi pesawahan khususnya tanaman padi secara umum masih relatif aman, dan untuk di tahun 2026 ini belum ada yang masuk kategori kekeringan berat ataupun apalagi puso ya Bu Ayu. Yang baru terlaporkan hanya baru kekeringan ringan pun hanya di beberapa kecamatan saja. Demikian Bu Ayu. Jadi saat ini kondisinya masih aman, namun beberapa kecamatan mengalami kekeringan ringan. Kekeringan ringan ini kategorinya seperti apa sih, dan kategori kekeringan berat juga seperti apa? Boleh diinformasikan Bu Lia? Baik. Untuk kekeringan ringan ini tentu saja tidak berdampak banyak terhadap tanaman. Jadi dengan umur tanaman yang sudah
beranjak ya lebih dari sudah menjelang panen. Jadi dengan kekeringan ini tanaman masih bisa terselamatkan, Bu Ayu. Seperti itu. Baik, tadi Ibu mengatakan bahwa ada beberapa kecamatan nih yang mengalami kekeringan kategori ringan. Boleh diinformasikan Ibu ada berapa kecamatan dan kecamatan mana saja nih? Baik, ini dari data potensi daerah kekeringan di Kabupaten Ciamis ini ada beberapa kecamatan, yaitu diantaranya Kecamatan Pamarican, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Purwadadi. Itu mungkin yang termasuk kategori yang mengalami kekeringan ringan, dan selebihnya alhamdulillah masih aman karena secara hampir di Kabupaten Ciamis ini dari 32.000 luas lahan sawah, 27 hektarnya itu dengan irigasi, dan hanya 35.000 hektar yang termasuk tada hujan. Itu pun yang tada hujan pun yang tidak bisa ditanami dengan padi masih kita tanami dengan palawija. Demikian. Baik, memang Kabupaten Ciamis ini luas sekali begitu ya. Nah, kemudian Bu, apakah kekeringan ini jika kita melihat ke tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi di Kabupaten Ciamis, dan wilayah mana saja biasanya yang paling terdampak atau kondisinya paling parah? Baik, untuk wilayah-wilayah yang biasa terdampak itu tadi yang sudah saya sebutkan, itu pun kalau memang kekeringannya sebentar ya, berdasarkan dari informasi BMKG benar untuk tahun ini kekeringannya diperkirakan berlangsung lebih kering ya, Bu Ayu, dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut ini dipengaruhi oleh peralihan fenomena iklim menurut fase yang berpotensi berkembang ke arah El Nino. Tadi sudah disebutkan yang potensi kekeringannya itu ada di wilayah-wilayah sentra memang, yaitu di Banjarsari, Pamarican, dan Purwadadi. Baik, itu artinya jika dibandingkan dengan tahun lalu, ada prediksi juga bahwa di tahun ini masa kemaraunya akan lebih panjang dan dampaknya juga akan lebih besar begitu ya Bu, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, demikian itu berdasarkan informasi dari prediksi resmi dari BMKG ya Bu Ayu. Baik. Ya. Kemudian apakah ada wilayah sawah yang memang sudah dinyatakan puso atau gagal panen sejauh ini, atau semuanya dalam kondisi aman dan masih bisa diantisipasi untuk terjadinya gagal panen? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada wilayah sawah di Kabupaten Ciamis yang dinyatakan puso atau gagal panen. Menurut data prediksi yang terdampak kekeringan tanaman padi di musim kemarau tahun ini, berdasarkan rata-rata 2021 ini ya Bu Ayu sampai 2025, yang kemungkinan terdampak seperti tadi saya sampaikan, Banjarsari, Pamarican, dan Tambaksari. Tapi untuk saat ini untuk sampai pertengahan bulan ini belum ada yang melaporkan hal seperti itu. Karena alhamdulillah meskipun dengan adanya tadi yang kering dengan keadaan masih yang keadaan keringnya masih ringan, itu kita antisipasi dengan pompanisasi, dan alhamdulillah jaringan-jaringan irigasi di kita juga dalam keadaan kondisi baik. Baik, jadi meskipun kekeringan ringan tidak ataupun belum mengganggu pasokan air bersih warga,